Petugas gabungan dari Basarnas, Borobudur, dan Damkar Magelang mengevakuasi seorang korban terjepit bodi mobil yang ringsek di Jalan Raya Jogja Magelang, kawasan Ponggol, Kecamatan Muntilan. Evakuasi berlangsung dramatis. Dengan alat khusus, korban berhasil dievakuasi selama 30 menit. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit daerah Muntilan untuk penanganan medis. Sementara itu, akibat kecelakaan, satu penumpang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat pickup yang dikendarai korban menabrak sebuah truk bermuatan kertas parkir di pinggir jalan. Diduga kecelakaan akibat sopir pickup mengantuk. Keterangan dari supir mengantuk, hilang kendali, kemudian oleng ke kiri, nabrak bagian kanan belakang truk. Nah, untuk korbannya adalah satu meninggal di TKP, supir mobil baknya luka-luka ringan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen di Kelurahan Limbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dieksekusi. Tanah ini dia bersaudara. Kalau kita berpasangan dengan surat. Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 area ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen tersebut menggunakan alat berat. Keluarga hanya bisa menangis meratapi rumah mereka yang diratakan dengan tanah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Selamat datang di Lapor Polisi yang merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pemirsa, kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi perbincangan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya Rosalin Ciu, pemirsa. Sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya menganiaya lansia yang mengalami kecelakaan, seorang warga negara asing bersih tegang dengan warga di Pangandaran. Sementara itu pemirsa, di Medan, bocah perempuan 10 tahun mengalami luka bakar setelah disiram air panas oleh ibu tirinya. Warga Jalan Kidang, Pananjung, Pangandaran, Jawa Barat bersitegang dengan seorang warga negara asing dan keluarganya. Kedua belah pihak bahkan hampir berakhir bentrok. Insiden ini berawal ketika korban dan istrinya yang tengah berkendara motor menghindari sebuah mobil yang keluar dari gang. Namun motor korban secara tak sengaja menyenggol motor pelaku yang terparkir di pinggir jalan hingga keduanya terjatuh. Bukannya menolong, pelaku justru menganiaya korban hingga terkapar. Situasi ini sempat membuat warga sekitar marah, namun polisi segera datang ke lokasi untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Aksi balap liar yang sering di-live-kan melalui media sosial dibubarkan paksa oleh polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi balap liar ratusan anak muda ini dilakukan di Jalan Raya Tanjung, Bangkalan.
kendaraan yang hendak melintas tak bisa lewat. Di lokasi, petugas mengamankan 39 sepeda motor serta salah satu pelaku balap liar yang membawa senjata tajam. Salah satu personil polisi terluka setelah ditabrak pelaku balap liar yang hendak melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. Ketegangan ini membuat polisi dan petugas BPN turun tangan untuk menengahi keributan. Polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil tabrak pedagang kopi dan pengendara ojol di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Akibat kejadian itu, motor ojol tercebur ke kali, sementara pedagang kopi dilarikan ke rumah sakit. Minibus ini tercebur usai menabrak pedagang kopi dan pengendara ojek online di Jalan Pulau Mas Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini, sebagian badan minibus masuk ke dalam kali, sementara motor ojek online ikut terseret ke dalam kali. Kejadian berawal saat minibus melaju dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Pacuan Kudo Pulau Mas, tiba-tiba hilang kendali dan berbelok ke arah kiri. Akibatnya kecelakaan tak terhindarkan dan menyebabkan pedagang kopi terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tukang kopi pertama, keduanya tuh gojek, motornya ke bawah, ya, motornya diseret. Nah, motornya diseret? Iya, motornya diseret pakai mobil. Ya, akhirnya nyemplung ini. Jadi mobil ini kenceng, Pak? Mobil ini ya lumayan kenceng. Ya. Dia nabrak apa aja, Pak, selain motor? Nabrak tukang kopi sama gojek ini yang ke bawah motornya. Bagi kendaraan minibus dan motor pun harus dievakuasi menunggu alat derek. Saat ini petugas sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi minibus. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia terlindas KRL saat akan menyeberang di perlintasan rel Stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya kedua kaki lansia tersebut pun putus. Seorang kakek pejalan kaki ini merintih kesakitan di bantaran rel perlintasan Stasiun Duri, Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat usai terlindas kereta komuter lain. Akibat kejadian ini, kedua kaki korban putus. Petugas medis yang datang ke lokasi memberikan pertolongan pertama sebelum korban dievakuasi ke rumah sakit. Menurut warga, sebelumnya korban hendak menyeberang namun naas komuter lain melintas dan menabrak korban. Kata orang-orang itu pas mau nyebrang gitu kan. Oh, mau nyebrang. Itu yang pada gue tanya dari mulut ke mulut, tapi udah beramai di situ. Oh, iya. Soalnya ini kalau pas sore ngeri banget, Bang. Kadang-kadang mereka pada nggak lihat kan. Jadi kalau udah pada padat kayak gitu, kadang-kadang kalau pas mau nyebrang juga kan padat soalnya juga ya. Ngeri banget. Di lokasi ini kerap terjadi kecelakaan lalu lintas karena padatnya pengendara dan warga yang hendak melintasi jalan ini. Warga diimbau untuk bersabar dan memperhatikan arus lalu lintas kereta api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Tangerang kembali menangkap tersangka penggelapan mobil pos rental yang tewas ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total, pemirsa, ada 4 tersangka yang ditangkap di wilayah berbeda.
Satreskrim Polresta Tangerang menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total ada 4 tersangka berinisial IS, AS, IM, dan HR. Masing-masing ditangkap di tempat berbeda di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Keempat pelaku ditangkap terkait rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan 1 unit kendaraan roda 4 jenis sedan. Jadi jumlah 4 orang dari awal sampai proses kami melaksanakan tahapan penyidikan selama 1 bulan. Diamankan di mana Pak Kasat? Untuk saudara AS, kami melakukan upaya pengungkapan di daerah Pandeglang. Lanjut, untuk saudara IS, kami pun juga sama, melakukan pengembangan juga di daerah Pandeglang. Dan saudara IM, kami lakukan upaya pengungkapan di daerah Tangerang. Dan lanjut lagi kepada saudara HR pun di daerah Kota Serang. Perannya sebagai apa Pak? Semua di dalam rangkaian dugaan tindak pidana pasal sangkaan 372. Polisi masih memburu 1 pelaku yang masih buron dan kepada para tersangka ditetapkan dengan pasal 378 junto pasal 338. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya masih mencari kapten kapal yang terbakar di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Kebakaran kapal itu mengakibatkan 1 orang tewas, 5 lainnya mengalami luka bakar dan 1 kapten hilang. Petugas gabungan mengevakuasi bangkai kapal dari dasar laut sedalam 2,5 meter di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Selain itu, petugas juga masih mencari 1 orang kapten kapal berinisial M yang dinyatakan hilang sejak kejadian pada Sabtu malam lalu. Total korban hingga saat ini akibat kebakaran kapal yakni 1 orang dinyatakan tewas, 5 orang lainnya alami luka bakar, dan 1 kapten kapal hilang. 5 orang yang mengalami luka bakar, dan sampai dengan saat ini kapten kapal saudara M itu belum ditemukan rekan-rekan. Ya, ini tim masih bekerja di lapangan, rekan-rekan kami dari Polres Pulau Seribu, Direktorat Polair, kemudian didukung oleh rekan-rekan dari Basarnas. Sebelumnya, 2 buah kapal yang sedang berlabuh di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara terbakar pada 8 Februari lalu. Kejadian ini menewaskan 1 orang, sedangkan 5 orang mengalami luka-luka. Kebakaran ini juga mengakibatkan kapten kapal hilang. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh 1 orang yang diduga anak buah kapal merokok saat pengisian BBM. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melepas tembakan peringatan saat menyergap pencuri mobil agar pelaku menyerah. Namun pelaku pencurian justru melarikan diri dan meninggalkan mobil curiannya. Polisi menyergap mobil curian yang hilang di alun-alun Kota Pasuruan. Namun pelaku pencurian melarikan diri meski polisi sudah mengeluarkan tembakan peringatan. Polisi mencari pelaku yang melarikan diri di sekitar mobil curian yang ditinggalkan. Mobil dicuri saat pemilik sedang sholat. Diduga pelaku memiliki kunci duplikat karena dengan mudah membawa kabur mobil curian. Mengetahui diburu polisi, pelaku meninggalkan mobil curian di pinggir jalan di Desa Coban, Belimbing, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Nah, setelah kita dalami ternyata kunci tidak dirusak. Pelaku sudah kita lihat dengan beberapa CCTV yang ada di sekitar alun-alun. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan melakukan pengungkapan. Mobil curian itu kini berada di Mapolsek Purworejo. Polisi memburu pelaku pencurian yang diduga berjumlah 2 orang dan sudah diketahui identitasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.
Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 10 tahun diduga dianiaya dan disiram air panas oleh ibu tirinya di Medan, Sumatera Utara. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi.